It's review time. Okay. Lesson 26 to 30 with Azam. Okay, yeah, review time. Lesson 26 to 30 with Azam. Ya, ada apa aja sih Azam? Lesson ke-26 sampai ke-30? Lesson 26 and an article with Aurel. Okay. Lesson 27 do and dash with Davina. Alright. Lesson 28 this, that, dish, douche with Safira. Okay. Lesson 29 there is and there are with Ayesha. Okay. Lesson 30 adjective with Alia. Thank you Azam. Itulah pelajaran mulai dari 26 sampai 30 yang akan dibahas Azam ya. Siapkan diri teman-teman. Jangan lupa siapkan buku tulis dan pulpen atau pensil dicatat ya. Oke, Miss Fia ulang ya. Lesson 26 an article with Aurel. Lesson 27 do and dash with Davina. Lesson 28 this, that, these, those with Safira. Lesson 29 there is and there are with Ayesha. Lesson 30 adjective with Alia. Lesson 26 tentang apa maksudnya nih? Penggunaan kata dan en. Ya, penggunaan artikel dan en. Kalau lesson ke-27 Azam? Penggunaan kata do dan dash. Ya, penggunaan do dan das. Oke, pelajaran ke-28 tentang apa Azam? Ini dan itu dalam bentuk tunggal dan jamak. Wah, penggunaan ini dan itu dalam bentuk tunggal dan jamak. Oke, lesson ke-29 tentang apa Azam? Ada dalam bentuk tunggal dan jamak. Ya, penggunaan kata ada dalam bentuk tunggal dan jamak. Kalau lesson ke-30 Azam? Kata sifat. Kata sifat. Hebat Azam. Good. Oke, review lesson 26. Atau en adalah artinya sebuah, seorang, seekor, atau setangkai. Oke. Kalau teman-teman bertemu dengan huruf konsonan atau suara konsonan, maka menggunakan Oke, contohnya Azam. a car, A car. Contohnya lagi? a book, A book. Iya, ya Azam sudah menjelaskan kalau teman-teman bertemu suara konsonan seperti car, depannya kan C nih, C. Maka menggunakan a car. Bila bertemu lagi dengan suara konsonan atau huruf konsonan seperti ini, B, B. Maka menggunakan a book, sebuah buku, sebuah mobil. Jika teman-teman bertemu dengan huruf hidup atau suara hidup seperti A, I, U, E, O, maka menggunakan un. Oke. Contohnya Zam. An orange, An orange. Ada lagi? an egg. An egg. Ya. Jelas ya. Azam sudah menjelaskan jika teman-teman bertemu dengan suara hidup yang depannya A, I, U, E, O seperti jeruk nih, depannya kan O. Orange, maka menggunakan an. Sebuah jeruk, an orange. Sebuah telur, an egg. Good job. Teman-teman, misalnya mau memakai do atau dash, lihat subjeknya dulu ya. Misalnya subjeknya I, you, we, they, maka harus memakai do. Misalnya subjeknya he, she, it, maka harus memakai dash. Oke, good. Contohnya seperti apa Azam kalau yang do? Do you like pets? Oke, do you like cats? Apakah kamu suka kucing? Ya, kata Azam tadi harus lihat subjeknya. Subjeknya you, masuknya ke sini you. Kata Azam, kalau I, you, we, they menggunakan do. Nah, berarti you di sini ada di sini, berarti harus pakai do, bukan das. Do you like cats? Hebat Azam. Ada lagi Zam contoh dari do? Do they speak English? Ya, they masuk kategori di sini. Menggunakan do. Do they speak English? Oke, good Azam. Kalau contoh dari das Azam? Does he like cats? Ya, apakah dia suka kucing? Dianya he laki-laki berarti ya.
Ya, karena masuk ke sini kategorinya jadi menggunakan does. Lalu yang kedua, Azam? Does she speak English? Ya, does she speak English? She kategorinya ada di sini. He, she, it berarti menggunakan does. Hebat, Azam. Hello friends, review lesson 28. Ini dan itu. Oke. Misalnya ini bendanya tunggal, maka bahasa Inggrisnya this. Misalnya itu bendanya tunggal, maka bahasa Inggrisnya that. Misalnya ini bendanya jamak, maka bahasa Inggrisnya this. Misalnya itu bendanya jamak, maka bahasa Inggrisnya those. Hebat, Azam. Jelas sekali loh yang dijelaskan Azam ya. Ini dan itu, lihat dulu bendanya. Bendanya tunggal atau jamak ya. Kalau misalkan bendanya hanya satu, berarti bahasa Inggrisnya ini this. Misalkan bendanya itu lebih dari satu, bahasa Inggrisnya ini these ya. Misalkan itu ya, jika bendanya satu, bahasa Inggrisnya that. Jika jamak, bahasa Inggrisnya itu those. Oke, Azam, give it example ya. Number one, ini sebuah tas. This is a bag. Ya, ini sebuah tas. This is a bag. Ini dua tas. These are two bags. Ya, these are two bags. Ya, itu sebuah tas. That is a bag. Ya, that is a bag. Itu dua tas. Those are two bags. Ya, those are two bags. Good, Azam. Ya, teman-teman, kalau ini dan itu perhatikan letaknya. Jika dekat menggunakan ini, jika jauh menggunakan itu. Dan lihat bendanya. Jika bendanya tunggal, ini berarti bahasa Inggrisnya this is. Jika jamak, ini bahasa Inggrisnya these are. Jangan lupa bendanya tambahkan huruf S. Jika itu, ya, hanya satu bendanya, that is. Itu, bendanya lebih dari satu, those are. Jangan lupa bendanya diberikan huruf S. Okay friends, review lesson 29. Ada bahasa Inggrisnya there is atau there are. There is digunakan jika bendanya hanya satu. There are digunakan jika bendanya lebih dari satu. Oke, ya. There is digunakan jika bendanya satu. There are digunakan jika bendanya lebih dari satu. Contohnya, Zam. There is a book. Ya, there is a book. Ada sebuah buku. Kalau there are books. ada buku-buku ya. Kita lihat dulu nih bendanya nih kata Azam. There is dan there are artinya ada. Kapan kita menggunakan there is jika bendanya hanya satu? Kapan kita menggunakan there are jika bendanya lebih dari satu ya? Nah, jika bendanya satu, maka there is a book. Ada sebuah buku. Kalau ada sebuah pulpen, apa bahasa Inggrisnya Azam? There is a pen. Ya, there is a pen ya. Nah, kalau bendanya lebih dari satu menggunakan there are. Jangan lupa bendanya ditambahkan huruf S. There are books. Kalau misalkan ada 4 tas, bahasa Inggrisnya apa Azam? There are 4 bags. Nah, hebat Azam. There are 4 bags ya. Oke, review lesson 30. Adjektif, kata sifat. Ya, kata sifat. Seperti apa kata sifat Zam? Cepat, Tinggi, merah, pintar dan warna lainnya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan benda dulu baru kata sifat. Seorang wanita cantik, kata benda, kata sifat. Bahasa Inggris dibalik. Kata sifat dulu baru kata benda. Seorang wanita cantik, in English, a beautiful woman ya. Kata sifat dulu yang disebut baru kata benda ya. Seperti itu kalau bahasa Inggris kalau untuk menggunakan kata sifat. Nah, teman-teman, Miss Fia kasih soal ya, kerjakan di rumah dan Azam juga kerjakan ya. Sebuah taksi yang cepat, in English, a fast taxi. a fast taxi. Seorang anak laki-laki yang tinggi, in English, Tall boy. a tall boy. Sebuah mobil merah, in English, A red a car. red car. Seorang anak perempuan yang pintar, in English, A smart
girl. A smart girl, hebat Azam. Kata sifat dulu yang disebut, baru kata benda. Silakan ditulis Azam. Teman-teman dijawab ya. Jangan lupa kata sifat dulu yang disebut, baru kata benda. Oke, good. A fast taxi. Seorang anak laki-laki yang tinggi. Jangan lupa tingginya dulu yang disebut, baru kata bendanya. Kata sifat dulu yang disebut, baru kata bendanya. Oke, good Azam. A tall boy. Yang ketiga, sebuah mobil merah. Ingat, warna adalah kata sifat. Sebut dulu kata sifatnya, baru kata benda. A red car. Sebut kata sifatnya dulu. Yang terakhir, seorang anak perempuan yang pintar ya. Sebut dulu kata sifatnya. Kata sifat pintar. Apa bahasa Inggrisnya? Lalu kata benda. Anak perempuan girl. Kalau wanita seperti Miss Fia dan mama kamu dan yang sudah dewasa, woman. Oke, good. A smart girl. Good job, Azam. Hebat. Okay, friends, that was review lesson 26 to lesson 30. Yeah, that was review lesson 26 to 30 with Azam. Ya, tetaplah berbuat baik karena menguntungkan diri sendiri. Jangan berbuat jelek karena merugikan diri sendiri. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.